kita masih buka-buka aurat misalnya, ya kan? Itu yang berhubungan dengan Allah misalnya. Ya. Hubungan diri kita pribadi dengan Allah langsung. Ya. Taubatnya langsung kepada Allah. Baik. Taubatnya langsung kepada Allah. Sedangkan hablum minan nas, taubatnya itu selain minta ampun kepada Allah, ya, kita juga harus mohon maaf kepada sesama manusia, betul, kepada orang yang kita sakiti, yang kita zalimi dia, kita ambil hak dia. Bahkan kata para ulama, belum diampuni dosa seorang hamba oleh Allah SWT sebelum manusia yang kita sakiti itu memaafkan kesalahan kita terhadapnya. Wah, berabi itu urusannya, Ustaz. Contoh Tia misalnya tadi kan ambil jambu atau kecil kan. Iya, aduh. Tia tanya apakah itu dikira taubat atau enggak. Kalau secara hukum taubat, syariat taubat atau tata cara taubat yang baru dikira taubat, kalau Tia ambil jambu orang, wajib Tia mengembalikan jambu itu kepada pemiliknya. Bu, ini jambu saya ambil, jambu ibu ini saya kembalikan. Dan saya mohon maaf, saya sudah khilaf, saya sudah mengambil jambu ibu tanpa minta izin. Apakah sudah ibu maafkan? Sana dijawab oleh ibu itu, sudah saya maafkan. Barulah Allah akan maafkan kita. Tapi kalau dijawab oleh ibu itu, belum saya maafkan sebelum engkau ganti jambu saya yang satu itu dengan harga satu jambu 1 juta. Wajib kita ganti, walaupun tidak sesuai dengan harga pasaran. Nggak masuk akal ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ampunan Allah harus melalui maaf dari manusia itu. Ya, oke. Ustadz, itu adalah kesalahan ataupun kesilapan yang kecil, yang sederhana, yang mungkin kita tanpa sengaja juga nggak sadar gitu. Bagaimana dengan kesalahan besar? Ya, itu dia tadi sholat tadi ya, yang tadi Ustadz juga sebutkan, kemudian maksiat. Anak muda, bagaimana dia harus mendapatkan menempatkan dirinya agar dia bisa diterima taubatnya? Ini yang menjadi masalah besar hari ini. Apalagi saya anak muda. Ya. Semua maksiat-maksiat yang banyak itu, sumbernya itu disebabkan karena kita masih meninggalkan solat. Solat itu maksiat yang terbesar setelah syirik kepada Allah. Yang pertama kan syirik dulu, kafir. Setelah dosa kekafiran, ini kan kita muslim semua, KTP Islam. Apa dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah? Meninggalkan solat. Karena dalam rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, syirik ternyata mengerjakan solat. Ya kan? Hari ini jangan kita lihat di daerah kita yang lain. Daerah kita, Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang melakukan hukum syariat Islam. Syariat Islam bukan hanya sekedar teori, tapi menjadi hukum positif yang dibuat dalam kanun, undang-undang yang diakui oleh negara pemerintah Indonesia. Saya tanya amat ya, secara kasat mata aja, bukan survei. Kalau survei bisa kita lihat di banyak media sosial kan. Hari ini ketika datang waktu sholat, katakanlah nanti zuhur atau subuh tadi, lebih banyak mana umum ya, seluruh anak muda, orang tua yang ada di Aceh yang mendirikan sholat subuh dengan orang yang meninggalkan sholat subuh? Lebih banyak mana? Lebih jumlahnya? Banyak orang yang meninggalkan sholat subuh. Lebih banyak yang meninggalkan kan? Iya, nah, itu. Ini saya tanya lagi. Lebih banyak mana orang yang sudah sholat dengan berjamaah dengan sendirian di rumah? Banyak yang sendiri. Banyak sendiri. Iya. Lebih banyak mana yang sudah berjamaah di masjid, yang khusyuk dengan yang lalai? Lalai. Banyak. Berarti yang kualitas amalan kita yang diangkat oleh malaikat kepada Allah sangat sedikit ya kan? Iya. Itulah menyebabkan masalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan yang menyebabkan maksiat-maksiat yang lain karena kita tidak menjaga solat. Kata Allah dalam Quran, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar" ya. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kita perbuatan keji. Keji itu apa? Merugikan orang lain. Dosa yang berkaitan dengan manusia. Hablum minan nas. Betul. Dan mungkar. Dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah. Jadi orang yang menjaga sholat, dia ada alarm. Alarm dalam tubuhnya. Nggak perlu diingatkan oleh orang lain. Misalnya Tia mau maksiat, nggak perlu saya ingatkan. Tia jangan itu maksiat. Saya anak kita. Nak jangan lakukan itu ya. Ini perbuatan maksiat. Nggak perlu kita ingatkan lagi. Kenapa? Dia udah ada alarm sendiri dia. Dengan dia menjaga sholat tadi. Anak muda sekarang itu masalahnya banyak masih yang meninggalkan sholat. Sehingga tidak ada alarm dalam hatinya, sehingga dia ketika maksiat itu nggak takut. Jadi kalau kita nggak takut maksiat, susah kita untuk taubat. Itu masalahnya. Ada pertanyaan nih Ustadz, terkait dengan sholat itu tadi. Kita banyak lihat berita kan Ustadz, kayak pimpinan ponpes, oknum-oknum. Nah, itu bagaimana kalau menurut Ustadz? Dia padahal orang yang paham agama. Iya, paham agama banget lah, tapi ternyata dia